Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Trip ini lanjutan lagi dari trip kita Jakarta-Bali, road trip Jakarta-Bali. Dan ini kita setelah bermalam di Kapas Ijo Lumajang, kita lanjut perjalanan kita menuju Teras Semeru. Jadi kita mau sarapan pagi di Teras Semeru, terus kita lanjut ke Tumpak Sewu, Coban Sewu, dan panorama Kapas Biru. Yuk ikutin terus ya teman-teman. Dan ini kita melewati jalan yang sempat terputus ya karena luapan lahar dingin Semeru, yaitu jembatan Besuk Koboan. Waktu kita lewatin jalan ini tuh macet ya, nggak macet sih karena jalannya sedang diperbaiki, jadi kita jalannya bergantian gitu teman-teman. Tapi mungkin sekarang ya menjelang hari raya Idul Fitri ini pasti jalanannya udah rapi ya. Karena sebenarnya teman-teman ini adalah trip kita sebulan lalu ya, bulan Februari ya, pertengahan bulan Februari. Jadi pastinya sekarang pertengahan Maret bahkan akhir Maret nih udah rapi jalannya ya. Jadi ini adalah salah satu alasan kita kenapa kita harus bermalam di area camping Kapas Ijo Lumajang. Karena waktu kita cek Google Map di daerah sini nih, jalan lintas Lumajang Malang ini lumayan warna merah ya di Google Map ya. Jadi artinya itu macet atau berhenti ya, dan nggak memungkinkan kita untuk lanjut ke panorama Kapas Biru. Jadi kunjungan kita pertama ini ke Teras Semeru ya teman-teman, karena kita tuh sambil lewat. Sebenarnya di dekat Teras Semeru ini juga ada area camping teman-teman, namanya Sarkawi Kalitayeng Camping Ground. Tapi di sana tuh nggak ada toiletnya ya, jadi kita putusin nggak usah di Sarkawi aja, jadi di Kapas Ijo aja deh kita campingnya. Dan di Kapas Ijo juga lumayan enak sih menurut kita, karena di situ ada toiletnya dan luas banget area campingnya. Jembatan Besuk Kobokan yang sempat hancur karena lahar dingin guys. Bau duren. Ini jembatan Besuk Kobokannya nih teman-teman. Di sini juga banyak anak-anak muda yang foto-foto. Mungkin jembatan ini tuh dulunya sempat viral ya, karena view-nya itu apa ya, kali-kali dari lahar dingin Semeru. Dan di depan ini kita tuh terjebak lagi dengan jalan bergantian ya teman-teman. Jadi lumayan ya nunggunya lumayan lama karena alat-alat berat tuh lagi apa ya, lagi ngangkutin tanah atau longsoran yang menutupi badan jalan teman-teman. Jadi jalannya tuh semakin lebar dan semakin nyaman buat para pengendara melewati jalur ini. Jarak dari Kapas Ijo ke Teras Semeru tuh sebenarnya nggak terlalu jauh ya teman-teman. Kita tuh jam 7 dari Kapas Ijo dan jam 9 udah sampai di Teras Semeru. Itu udah berikut macet-macetnya di jalan ya. Jadi mungkin kalau jalanan lancar tuh bisa 1 jam aja kita sampai ke Teras Semeru. Dan nggak jauh dari situ kita belok kanan teman-teman. Ini ya jejak kita kemarin ke Teras Semeru, lalu lanjut ke panorama Kapas Biru dan Coban Sewu. Sebenarnya ke Coban Sewu ini adalah apa ya? Karena arahan Google Map, padahal kita tuh pengennya ke panorama Tumpak Sewu. Jadi teman-teman, Coban Sewu dan Tumpak Sewu itu beda ya. Coban Sewu itu punyanya Malang dan Tumpak Sewu itu adalah punyanya Lumajang. Jadi yang panorama itu adalah Tumpak Sewu ya. Kalau Coban Sewu juga bagus teman-teman, cuma buat
buat para lansia ya nggak cocok ya, karena turun ke bawahnya itu tuh sedikit atau lumayan curam ya. Mungkin buat anak-anak muda itu pas banget. Eh, tapi karena saya penasaran, meskipun udah ke Coban Sewu, jadi saya tetap ke Tumpak Sewu. Juga ya makan kita dimakan kita. Ya enggak tuh kan cuma ngomong aja. Inilah jalan viralnya Teras Semeru teman-teman, atau Pronojiwo. Dan banyak anak-anak muda yang berhenti untuk foto dengan latarnya pegunungan ini ya. Kebetulan Gunung Semerunya tuh lagi berkabut, jadi nggak kelihatan. Jadi sayang banget nih waktu kita kesini kita nggak dapet view-nya Gunung Semeru ya. Jadi kita di sini mampir ngopi dan makan. Di sini ada banyak menu teman-teman, seperti jajamuan gitu ya, kayak beras kencur, jahe, bandrek, dan kita di sini nyobain beras kencur sama kopinya. Untuk informasi buat teman-teman yang mungkin kemalaman di jalan, kalau ke Sarkawi camping ground tuh kan mungkin nggak ada toilet ya, tapi teman-teman bisa camping di Teras Semeru ini nih. Waktu itu pengelolanya cerita ke saya, baru aja ada yang camping di sini 2 mobil. Di sini juga ada toilet, jadi camping di sini juga lumayan dingin dan lumayan nyaman karena ada toiletnya. Di Teras Semeru kita nggak terlalu lama ya teman-teman. Setelah makanan habis, minuman kita habis, kita lanjut lagi ke panorama Kapas Biru untuk ngejar waktu pastinya ya teman-teman. Nggak lupa ya foto-foto dulu meskipun view-nya nggak kelihatan. Oh ya nih, ada jeep-jeep juga yang berwisata ke sini. Jadi buat teman-teman yang mau wisata jeep bisa juga tanya-tanya ke pengelola Teras Semeru ya. Untuk ke panorama Kapas Biru di arahan Google Map itu sudah pasti benar ya teman-teman. Jadi kita nggak mungkin nyasar terus kita belok ke kiri nyerong gitu, ikutin aja jalan sampai ketemu ada parkiran atau ada seperti gapura gitu yang bertuliskan panorama Kapas Biru. Untuk parkirnya untuk saat ini masih di pinggir-pinggir jalan ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, lebar jalannya. Dan untuk tiket masuknya harganya 20.000 per orang. Tuh, tak gitu mulu ya, Bang. Panorama Kapas Biru ini awalnya hanya untuk cuci-cuci atau mandi warga-warga sekitar ya teman-teman. Tapi lama-kelamaan malah jadi tempat wisata dan akhirnya disuadai oleh warga sekitar. Dan seperti ini, seperti sekarang ini banyak wisatawan yang tertarik untuk datang ke sini. Di sini juga ada kebun salak teman-teman. Jadi kalau teman-teman ke sini jangan lupa beli salak ya, karena salaknya tuh lumayan murah. Salak dan durian. Dan kita akhirnya juga ikutan deh beli-beli salak dan durian. Parkirnya di sini. B. Jalan masuk ke panorama Kapas Biru terbilang aman ya dan landai, jadi nggak ada yang curam-curam di sini teman-teman. Jago Kereng, Taman Ayu, Pronojiwo. Salak tumbuh dengan liar di sini. Ini jalan ke panorama Kapas Biru, guys. Wih, salak kayak gini tumbuhannya. Salak, guys. Harusnya tangga ini. Kalau hujan licin di sini, guys.
Dan ini kita udah sampai lagi di air terjun Coban Sewu, teman-teman. Jadi ini adalah arahan Google Map ya, karena pencarian kita adalah air terjun Tumpak Sewu. Ini tiket loket masuknya berbayar, yaitu untuk mobil 20.000, tiket per orang 20.000. Jadi kita berdua 60.000. Menurut teman-teman harga segini murah atau mahal ya? Kalau teman-teman turun ke bawah ke Tumpak Sewunya, menurut saya ini murah ya. Tapi kalau cuma kita ngeliat di atas aja sih, menurut saya ya sedikit lebih mahal ya, karena kita nggak bisa turun ke bawah. Dan di sini rombongan barengan saya tuh ada juga ibu-ibu dari daerah Malang, sama karena dia udah kira-kira udah berumur seperti saya dan Baba juga, jadi nggak berani turun ke bawah. Nah, seperti inilah tangganya nih teman-teman. Saya cuma sampai di ujung situ aja, saya nggak berani turun ke bawah. Menurut saya ini lumayan curam dengan pakaian atau atribut yang saya gunakan untuk turun ke bawah tuh nggak memungkinkan. Dan saya juga kayaknya nggak siap buat turun ke bawah, karena menurut saya ini memakan waktu yang cukup lama dan lumayan curam. Jadi buat teman-teman yang mau ke air terjun Tumpak Sewunya bisa lewat sini juga nih teman-teman. Iya, kalau orang-orang tua nggak Ini belum turun ke bawah aja, air yang keluar tuh udah deras banget ya teman-teman. Saya nggak bisa ngebayangin ketika hujan deras, airnya mungkin bisa deras banget ya, sampai nutupin jalan turun ke bawah ke Tumpak Sewu ini ya. Seperti ini panorama Tumpak Sewu kalau kita dari air terjun Coban Sewu ya teman-teman. Alangkah baiknya pohon-pohon yang ada di depan saya ini nih dipotong tapi tidak ditebang ya, supaya tidak terjadi longsor. Mungkin lebih indah ya teman-teman, jadi kita nggak perlu ke air terjun Tumpak Sewu, tapi dari air terjun Coban Sewu kita juga bisa ngeliat keindahan panorama Tumpak Sewu. Dari sini saya masih penasaran, jadi saya tetap lanjut ke air terjun Tumpak Sewu yang masuk Kabupaten Lumajang. Oh iya tuh. Oh, jalan raya itu. Oh, jalan raya. Apa? Masuk ke sini. Bayar lagi. Ke panorama Tumpak Sewu ini saya aja yang masuk ya teman-teman. Baba nggak ikutan masuk karena ya kasihan juga sama Baba sih, takutnya jalanan ke dalam itu jauh naik dan turun. Tapi ternyata di tengah jalan saya baru tahu kalau ternyata di sini tuh juga ada ojek. Jadi teman-teman yang kesini bisa naik ojek PP ya ke panorama ataupun ke Goa Tetes. Dan saya pun baliknya ke atas saya naik ojek murah teman-teman, 10.000. Jadi kita nggak perlu capek. Jadi buat yang mager bisa nih kesini nih, buat alternatif yang nggak mau capek naik ojek aja ya. Sebenarnya sih kalau punya banyak waktu lebih baik jalan aja teman-teman buat olahraga. Dan ini kita udah sampai nih, ada warung-warung dan artinya kita udah sampai di panorama Tumpak Sewu. Pengunjungnya di sini hampir semua atau 80% itu adalah warga atau turis asing ya teman-teman. Warga lokalnya tuh dikit banget, bahkan ya jauh banget sih berbanding jumlahnya dengan warga negara asing. Kebanyakan tuh orang Cina ya.
打鱼了，走，走到走。 Setelah banyak mengalah dengan turis asing, akhirnya saya dapat juga foto nih teman-teman. Minta tolong fotoin sama mas-mas yang ada di sekitaran sini ya. Dan saya kembali naik ojek nih teman-teman. Sekian dulu ya teman-teman trip kita ke Jakarta, Bali, dan Jawa Timur. Terima kasih sudah menonton.